Layar merupakan sebuah aspek penting dalam kita mempergunakan laptop. Bukan hanya sekedar menampilkan gambar ala kadarnya, namun sekarang ini tuh lebih mencoba untuk memanjakan mata kita. Sama seperti laptop dari Asus yang Pichel akan review kali ini, yang memfokuskan pada perubahan di sektor layar. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan di review kali ini Pichel akan bahas sebuah laptop dari Asus, yaitu VivoBook 15 M513UA. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8GB DDR4 single channel 3,2 GHz, storage NVMe 512 GB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 8 dengan shared memory sebesar 512 MB, layar OLED panel 15,6 inch 10 bit HDR dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate sebesar 60 Hz. Di bagian desain, laptop ini masih mengusung DNA VivoBook yang sama dengan tipe-tipe VivoBook pada umumnya. Nah, karena memang VivoBook ini laptop yang ditujukan untuk kita yang berjiwa muda, maka tema di laptop ini pun tuh secara warna lebih colorful. Untuk panel depannya ini memiliki warna keemasan yang dinamakan Asus sebagai Hearty Gold, tapi ada juga sih warna lain seperti Indie Black dan juga Silver transparan. Mulai dari panel depan hanya terdapat logo Asus VivoBook di sebelah kanan yang memiliki warna silver dan juga sebuah garis panjang di bagian atasnya. Dan di bagian dalam terdapat dua kombinasi warna yang kontras, yaitu warna hitam di bezel layarnya dan juga silver di bagian bodi dan juga keyboardnya. Untuk di bagian bawah pun juga polos dengan warna silver dan 4 buah kaki-kaki karet di bagian ujung-ujungnya, beserta juga dengan lubang untuk ventilasi dan juga 2 lubang untuk speaker. Material laptop ini sih sebenarnya ya secara mayoritas mempergunakan bahan plastik. Namun ada juga panel depannya mempergunakan metal untuk perlindungan yang lebih, terutama untuk layarnya. Dimensi laptopnya ini sendiri itu adalah 36,0 x 23,5 cm dengan ketebalan 1,86 cm dan berat 1,8 kg. Untuk laptop 15 inci sih memang ini masih tergolong cukup ringan dan mudah untuk kita bawa kemana-mana. Dan lagi-lagi, secara flex ini masih tetap berasa terutama di area panel depan dan juga di area keyboard. Untuk urusan port, laptop ini memiliki port yang Pichel bisa bilang basic dan tersedia di sisi kiri dan kanan dari laptop. Mulai dari sisi kiri terdapat 2 port USB Type-A 2.0 dan sebuah LED indikator untuk baterai. Sedangkan di sisi kanan di sini yang rame yaitu terdapat port charger, 1 port Full HDMI 1.4, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1, 1 combo audio jack, dan 1 slot micro SD card. Yang menjadi concern Pichel sih di sini adalah keterbatasan port yang high speed-nya ya, yaitu masing-masing hanya 1, yaitu untuk Type-A dan juga Type-C-nya. Malah lebih banyak port USB 2.0-nya. Tapi balik lagi sebenarnya, kalau buat kita yang kebutuhannya cuma untuk colokin dongle mouse gitu sih, ya harusnya sih masih nggak masalah USB 2.0. Tapi kalau buat kita yang colokin hard disk portable, colokin apa lagi gitu ya, tempat-tempat penyimpanan yang butuh high speed, kayaknya agak kurang deh. Nah, di bagian layarnya inilah yang menarik, karena Asus bawa perubahan besar di sektor ini. Laptop ini sekarang sudah memiliki OLED panel dengan ukuran 15,6 inci Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate 60 Hz. Sepertinya Asus mulai mencoba menjadikan OLED panel ini menjadi hal yang mainstream agar bisa diakses oleh lebih banyak user. Untuk panelnya sendiri ini mempergunakan panel dari Samsung dengan kode ATNA 56YX03/0 ataupun SDC 4161. Spek panelnya sendiri tuh memiliki color depth 10 bit dengan akurasi warna 133% sRGB, 100% DCI-P3, dan 107% NTSC ratio. Gak hanya sampai di situ aja, karena layarnya ini juga sudah support HDR dan memiliki brightness maksimum hingga 600 nits, serta support kontras rasio hingga 1 juta berbanding 1. Walaupun layarnya cerah, namun gak lupa juga nih, ada perlindungan ekstra buat mata kita, yaitu dengan adanya sertifikasi dari TUF Rainland, yang bisa mengurangi tingkat cahaya biru hingga 70% dan flicker di layar yang bisa membuat mata gampang kelelahan. Mungkin di kamera sini Pichel nggak bisa tampilin kualitas layarnya dengan maksimal ya, tapi dijamin deh kalau temen-temen tuh lihat layarnya ini secara langsung ya, berasa banget bedanya dibandingin layar-layar umumnya. Sehingga dengan kualitas begini bisa dipastikan anteng banget kita di depan layar berjam-jam buat kita yang mungkin kerja, ngedesain, ataupun mungkin buat sekedar rebahan doang nonton film. Namun sekedar catatan ya teman-teman, karena panelnya ini OLED, maka potensi burn-in effect-nya itu juga ada. Sehingga disarankan buat kita itu untuk menayangkan hal-hal yang tidak statis di layarnya ini.
Asus sih sebenarnya juga ada fitur yang namanya OLED care ya, seperti contohnya kayak screen saver gitu, dan juga ada yang kayak pixel shifting gitu ya, untuk mencegah terjadinya burn-in effect. Dan juga salah satu concern Pichel di layarnya ini adalah finishing layarnya yang glossy, sehingga banyak banget pantulan cahaya yang dari luar itu tuh masuk di bagian layarnya. Selanjutnya di samping layarnya terdapat bezel dengan nano edge yang memiliki screen to body ratio hingga 85%. Bezel kiri dan kanannya ini tuh sebesar 0,7 cm, bezel atas 1,27 cm, dan bezel bawah 1,53 cm yang ditemani juga oleh logo Asus VivoBook. Layarnya ini juga ditopang oleh dua buah engsel yang menyatu di bagian tengah dan mendukung bukaan layar hingga 127 derajat. Sektor input device, laptop ini memiliki dua input device yaitu keyboard dan juga touchpad, serta ada juga satu bonus yaitu sebuah fingerprint sensor untuk security. Pertama untuk keyboard, di mana ini memiliki tipe chiclet yang full size dan dengan key travel 1,4 cm. Keycapsnya ini sendiri tuh memiliki warna yang sama dengan bodi laptop dan ditemani juga dengan font berwarna abu-abu gelap. Secara feeling mengetik sih ini responnya terasa ringan untuk Pichel sehingga sering bingung apakah udah kepencet atau belum gitu ketikannya gitu ya. Kayak responsnya kurang berasa. Dan juga tidak lupa untuk hiasan sih ya, ini ada outline berwarna kuning di tombol enternya yang menjadi ciri khas dari VivoBook. Nah, karena ukuran laptopnya ini besar, maka ini memungkinkan untuk memasukkan number pad di laptopnya, terutama di sisi sebelah kanan. Ukuran tombolnya pun sama dengan keyboard lainnya, sehingga bisa lebih nyaman dan juga nggak sekedar asal ada aja. Lebih lanjut lagi, keyboardnya juga memiliki backlight berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan yang bisa kita atur via tombol F7. Dan untuk touchpad, laptop ini memiliki touchpad dengan ukuran 10,4 x 7,15 cm yang terletak agak ke kiri dari laptopnya. Tekstur touchpadnya ini tuh lebih licin dengan lapisan kaca dan juga tidak terdapat tombol fisik yang terlihat. Urusan fitur sih ya normal-normal aja, seperti contohnya Smart Gesture. Namun yang menariknya di sini adalah di touchpadnya ini terdapat sebuah fingerprint sensor kecil di bagian kanan atas. Lumayan sih, dengan adanya fingerprint sensor jadinya kita nggak perlu lagi tuh ngetik-ngetik password gitu. Oh ya, kalau kita mau matiin touchpadnya kita bisa pakai tombol F6 ya teman-teman. Di bagian performa, laptop ini dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 7 5700U dengan arsitektur 7 nanometer yang memiliki 16 inti dengan konfigurasi 8 inti fisik dan 8 inti virtual, serta TDP 15 watt. Frekuensi prosesornya sendiri itu adalah 1,8 GHz yang bisa di-boost max hingga ke 4,35 GHz. Dan untuk menguji performanya, kita akan jalankan beberapa benchmark seperti biasa. Dan dalam pengujian, kita selalu colokkan adaptor listrik dan juga setting mode performanya ini kita atur kepada performance mode. Caranya gampang, kita tinggal pencet aja tombol Fn dan juga F ya untuk aktifin fitur Asus Intelligent Performance Technology. Pengujian yang pertama dengan Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 3.390 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dalam waktu rata-rata 4 menit 26 detik untuk CPU test dan 8 menit 57 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya untuk PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, maka skor yang didapat adalah 8.217 untuk esensial, 7.284 untuk productivity, dan 4.222 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 4.532. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di sektor grafis, laptop ini dilengkapi dengan GPU integrated dari AMD Radeon RX Vega 8 yang memiliki shared memory sebesar 512 MB. Dan untuk menguji performa GPU-nya, kita jalankan 3D Mark Time Spy dan hasilnya adalah 675 untuk grafik dan 3737 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya adalah sebesar 675 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Setelah bahas aplikasi benchmark, kali ini kita akan tes dengan game seperti biasa. Kondisinya pun tetap sama, masih dicolokkan ke adaptor listrik, mode high performance, dan juga resolusi serta setting grafik yang disesuaikan untuk achieve frame rate yang playable. Yang pertama GTA 5, dengan resolusi 1280x720 dan setting normal, average frame rate di 36,6 dengan maksimum 65,9 dan minimum 24,2 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 42,7 dengan maksimum 80,7 dan minimum 22,9 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1280x720 dan setting fastest, average frame rate di 88,9 dengan maksimum 112,6 dan minimum 63,9 fps. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, game ini tidak berhasil dijalankan di laptop ini. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1920x1080 dan juga setting medium, average frame rate di 32,0 dengan maksimum 44,9 dan minimum 0,9 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 17,9 dengan maksimum 29,1 dan minimum 12,7 fps. Dan terakhir Genshin Impact dengan resolusi 1920x1080 dan juga setting lowest, average frame rate di 17,9 dengan maksimum 29,1 dan minimum 12,7 fps. Selanjutnya di tes rendering, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 28 menit 36 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini mempergunakan SSD NVMe Samsung MZVL-Q512 Halo dengan kapasitas 512 GB. Dan melalui pengujian via Crystallismark, hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 2,31 GB per second untuk membaca data dan 1,43 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 56,98 MB per second untuk membaca data dan 177,76 MB per second untuk menulis data. Selanjutnya, untuk mengendalikan panas di laptop ini, maka tersedia sebuah kipas di sisi kiri dari laptop yang terhubung ke sebuah heat pipe ke arah CPU-nya. Udara segar akan diambil dari bagian bawah laptop dan kemudian dihembuskan ke area engsel sebelah kiri dari laptopnya. Untuk melihat temperaturnya, Pichel tes laptop ini di suhu ruangan 27 derajat Celcius dan dalam keadaan idle, laptop ini menggunakan daya rata-rata 2,6 watt dengan CPU usage berada di bawah 1%. Untuk suhu yang dihasilkan, CPU-nya ini berada di 46 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berkisar di antara 1,8 GHz yang sesekali spike ke 2,7 GHz. Dan saat kita stress test dengan Idle 4, maka frekuensi CPU laptop ini langsung naik ke 3,9 GHz dengan power hingga 39 watt dan temperatur di 97 derajat Celcius. Selang beberapa detik, prosesornya ini mengalami throttling ringan di daya 27 watt dengan frekuensi 3,3 GHz dengan temperatur yang relatif sama di 96 derajat Celcius. Nggak sampai di situ aja, karena laptopnya masih throttling lagi lebih rendah ke daya TDP-nya yaitu 15 watt dan suhunya drop hingga ke 71 derajat Celcius. Nanti setelah beberapa detik sih ini memang balik lagi ya ke daya 27 watt. Ya menarik sih sebenarnya, dia throttlingnya ada kayak 2 stage gitu. Dan saat kita stress test dan kita coba cek temperatur bodinya, ini tuh di area sekitar keyboard berkisar di antara 38 hingga 40 derajat Celcius di sisi kiri dan 35 hingga 38 derajat Celcius di sisi kanan. Dan untuk bagian bawah laptopnya ini juga sama, yaitu di 37 hingga 41 di sisi kiri dan 37 hingga 39 derajat Celcius di sisi kanan. Secara performa sih ya, Pichel melihat kemampuan laptopnya ini secara teori harusnya kenceng. Tapi hasil-hasil benchmarknya tadi dan juga game-gamenya menggambarkan yang sebaliknya. Di benchmark dan juga rendering test kelihatan kemampuannya tuh melorot banget. Bahkan kalau dibandingkan dengan laptop yang Ryzen 3 yang Pichel sudah pernah review sebelumnya. Dan juga untuk urusan game, teman-teman bisa lihat sendiri. Bahkan achieve 60 FPS aja kayaknya sulit banget gitu. Hal ini Pichel duga disebabkan karena memori yang dipergunakan di sini masih single channel, sehingga performa maksimalnya ini nggak keluar. Sangat disayangkan banget, kita harus keluar uang lebih untuk tambah RAM agar dual channel-nya bisa aktif, dan baru bisa ngerasain performa aslinya. Di bagian audio, laptop ini dilengkapi dengan stereo speaker yang dituning oleh Harman Kardon, dan speakernya ini sendiri tuh sebenarnya terletak di bagian bawah yang menghadap ke bagian kiri dan juga kanan dari laptopnya.
Speakernya ini saat kita uji di volume maksimal dapat menghasilkan suara rata-rata di 80,3 desibel dan maksimal hingga 86,2 desibel. Dan ini dia merupakan contoh audio dari Asus VivoBook 15 M513UA. Untuk webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1080x720 piksel. Nanti akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari kameranya dan kita bisa bilang hasilnya biasa aja. Masih ada noise yang banyak terasa walaupun kita tuh dalam kondisi yang terang benderang gitu. Daripada penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus VivoBook 15 M513UA. Jadi dia merupakan hasil video dari webcam laptop Asus VivoBook 15 M513UA. Ini yang layarnya OLED, jadi secara layar cakep. Dan teman-teman, ini adalah hasil kameranya. Kalau bisa dilihat cahaya ini banyak sebenarnya dari depan ya, karena ini jendela. Noise memang masih terasa tuh. Teman-teman bisa lihat noise-nya berasa banget. Namun secara color balance cukup bagus ya, ini mukanya kelihatan jelas. Dan di bagian atas juga ada nih kayaknya satu mikrofon di sebelah kanan dari LED indikatornya. Atau nih, sebelah kiri ada nggak ya? Oh, nggak ada, cuma sebelah kanan doang. Cuma ada satu mikrofon di bagian atas, semoga bisa menangkap suaranya dengan baik. Oke, palingan itu aja, thank you. Dan urusan konektivitas, laptop ini memiliki Wi-Fi chip dari Intel, yaitu Intel AX200NGW, dengan support kepada Wi-Fi 6, yaitu 802.11ax, dan juga Bluetooth versi 5.0. Wi-Fi chipnya sendiri juga sudah support akan dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Di bagian baterai, laptop ini memiliki baterai internal dengan kode B31N1842 sebesar 42.000 mAh berbahan lithium ion. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 8 jam 23 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 28 menit dari 100 hingga 7% baterainya. Sedangkan untuk pengisian daya, charger bawahnya ini memiliki daya 19 volt 3,42 ampere dengan total daya sebesar 65 watt. Nanti dalam pengisian daya mulai dari 6 hingga 100% ini membutuhkan waktu 1 jam 44 menit dalam kondisi laptop tidak digunakan. Nanti saat pengisian akan ada indikator pengisian baterai di sebelah kiri dari laptopnya untuk penanda buat kita. Terakhir di bagian upgrade, laptop ini masih menawarkan upgrade baik di bagian memori ataupun di bagian storage. Pertama di bagian memori, saat ini sudah ada RAM integrated di motherboard sebesar 8 GB. Namun gak usah sedih, masih ditawarkan satu slot kosong untuk kita upgrade RAM-nya. Sehingga saran Pichel kalau ada dana lebih langsung upgrade minimal 8 GB juga biar dual channelnya aktif. Dan memang performanya juga bakal langsung improve nantinya. Sedangkan untuk storage, opsi kita ada dua. Pertama, kalau kita butuh NVMe lebih besar, kita cuma bisa upgrade yang sudah ada, yaitu 512 GB ke penyimpanan yang lebih tinggi. Tapi kalau kita butuh yang versi hematnya, nggak usah sedih, karena masih disediakan penyimpanan dengan ukuran 2,5 inci untuk hard disk ataupun SSD yang 2,5 inci. Nanti upgrade kitnya, yaitu konektornya ini sudah disediakan langsung dalam paket penjualannya. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja dalam paketnya. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut Bakti pribadi Pichel, laptop Asus VivoBook 15 M513UA merupakan sebuah laptop menarik buat kita yang nggak puas dengan layar laptop yang gitu-gitu aja. Disandingkan dengan layar OLED menjadikan VivoBook ini tuh terlihat beda banget. Ditambah lagi dengan ukuran layarnya yang jadi 15,6 inci membuat ini lega banget buat kita nonton Netflix harian. Ya kalau misalnya memang kita anaknya yang hustling banget gitu ya, yang kerja keras banget, ya bisa lah bilangnya buat ngedesain seharian. Dan untuk inti dalamnya pun juga sudah mumpuni sebenarnya, yaitu dengan AMD Ryzen 7 5700U, sehingga menjadikan di atas kertas ini tuh sangat cepat. Namun sayang aja, keterbatasan di single channel RAM-nya membuat bottleneck di banyak pengujian, terutama di area gaming. Sehingga Pichel sarankan kalau memang kita mau beli laptop ini, sekali lagi sisihkan uang buat upgrade RAM-nya ke 16 GB. Jadi udah 8, tambah 8 lagi jadi 16. Sayang banget performanya nggak keluar maksimal dengan spek standarnya. Laptop ini sendiri tuh dibanderol dengan harga mulai dari 10 hingga 11 jutaan untuk yang model Ryzen 5, dan untuk yang model Ryzen 7 seperti yang Pichel review ini tuh, ini berada di range harga 11 hingga 12 jutaan.
Harga yang masih masuk akal sih, cuma ya kayak Pical bilang tadi, sisihin aja yang minimal nggak sampai sejuta lah ya, buat upgrade RAM-nya. Jadi deh, laptop kece buat harian. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan Asus VivoBook 15 M513UA. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, jangan lupa untuk hit like dan juga share ke teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Teman-teman juga bisa pertimbangkan subscribe kepada channel Pical agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan teman-teman sekalian, kalau teman-teman suka game kayak misalnya retro konsol ataupun game-game konsol yang lucu-lucu, unik-unik, menarik gitu ya, bisa kunjungi channel kita yaitu Pical Main Game, ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, seperti vlog begitu, bisa kunjungi channel PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gile. Cakep guys, terang guys. Nonton dulu.